Ini ceritaku, zaman kuliah dulu dikirim uang 2 juta oleh orang tua. Sebelum bulan berakhir, uangnya habis. Jadi inget zaman dulu kalau udah akhir bulan, saatnya makan Indomie di Warmindo. Terus berubah dikit, pas udah mulai kerja, gaji 4 juta rupiah. Tapi pas akhir bulan, duitnya habis juga. Waktu itu aku mikir, kalau punya gaji 10 juta, pasti aku bisa nabung. Well, fast forward, pas gaji 10 juta, aku bisa nabung sih dikit. Tapi pengeluaran aku juga masih lebih besar dibandingkan ketika dapat uang 2 juta per bulan ataupun gaji 4 juta per bulan. Padahal waktu duitnya cuma 2 juta atau 4 juta, bisa-bisa aja bertahan dengan uang segitu. Tapi kenapa begitu pendapatannya bertambah, uangnya tetap nggak cukup? Jadi mikir dong, kalau pendapatannya 100 juta, mungkin nggak akan kayak gini. Ternyata nggak juga. Banyak contoh orang yang punya uang banyak atau pendapatannya gede, ternyata tetap bisa bangkrut dan terlilit hutang. Menurut sebuah studi, sepertiga dari pemenang lotre di Amerika yang menang hingga jutaan dolar itu akhirnya bangkrut dan jadi miskin lagi. Banyak orang kaya yang penghasilannya fantastis juga bukan jaminan. Contohnya penyanyi Michael Jackson atau petinju Mike Tyson yang pendapatannya mencapai puluhan hingga ratusan juta dolar, tetap aja masih bangkrut. Jadi apa sih sebenarnya yang bikin uang orang itu cepat habis dan nggak cukup? Terlepas dari berapa banyak uang yang mereka punya. Kalau kita lihat alasan kecil-kecilnya atau yang sehari-hari banget, alasannya bisa banyak. Paling nggak di sini aku berhasil memikirkan 18 alasan. Tapi alasan fundamental kenapa uang kita cepat habis itu ada 4. Kita kasih nama alasan fundamental ini sebagai biang kerok. Biang kerok pertama, konsumerisme. Aku tuh kalau bikin video tentang cara hemat, banyak yang komen, "Kak, aku tuh nggak bisa banget kalau nggak belanja, pengen belanja terus. Aku tahu kalau aplikasinya di uninstall mungkin akan berkurang. Tapi nggak bisa, Kak, tolong aku." Jadi ayo kita kupas hari ini soal kebiasaan belanja ini. Karena jelas banget, salah satu alasan uang kita cepat habis karena sering dipakai belanja, khususnya barang-barang yang kita nggak butuh. Kebiasaan ini dari mana sih datangnya? Kenapa kita selalu pengen belanja? Kenapa? Kenapa? Jawabannya tentu aja adalah karena ada pihak-pihak yang mau kita belanja sebanyak mungkin supaya mereka untung sebanyak-banyaknya. Itulah kenapa di sekeliling kita selalu ada aja iklan yang buat kita mau beli sesuatu. Bahkan sekarang lebih canggih kan? Kita lagi lihat suatu barang di websitenya, terus kita tutup dan pas buka website lain pasti selalu muncul itu barang. Kan tujuannya supaya kita tambah mupeng dan akhirnya beli barang itu. Kita itu memang selalu jadi target. Salah, lebih tepatnya uang kita selalu menjadi target agar dipakai terus. Marketing itu pinter, mereka tahu bahwa kita melakukan keputusan pembelian most of the time irasional dan emosional, bukan pakai logika. Contohnya banyak. Pertama, kalau ngelamar cewek atau cincin nikah harus pakai berlian, karena itu tanda sayang dan romantis. Kalau nggak berlian, nggak sayang. Itu emosional banget ya. Yang untung siapa? Perusahaan berlian. Contoh kedua, kulit putih dan cerah itu cantik. Itu kan sesuatu yang dibuat-buat sama industri, yang akhirnya berhasil dan bikin banyak orang yang mau punya kulit putih dan cerah. Kenapa kayak gitu? Karena mereka bisa jualan produk untuk mencerahkan kulit. Jadi dari konsumerisme ini, apa aja sih yang bikin uang kita cepat habis? 1. Kita beli barang supaya sesuai standar masyarakat yang sebenarnya dibikin sama industri tadi. Contohnya beli skincare. Pernah denger nggak 10 steps skincare rutin dari Korea? Itu yang bikin kan industrinya, supaya konsumen beli lebih banyak produk mereka. Dan biasanya kalau beli skincare kan nggak cukup satu, karena iklannya ada di mana-mana. Dan kita jadi mupeng biasanya. 2. Gampang tergoda untuk belanja impulsif. Kita dikasih iklan bertubi-tubi di depan mata kita. Ya, jadi wajar kita jadi susah untuk menahan diri. Diskon 70%, promo cashback 10-10, 11-11, diskon akhir tahun, diskon lebaran, pokoknya nggak ada habis-habisnya. 3. Punya koleksi barang. Punya satu aja nggak cukup, pengen beli terus. Lihat iklan lagi, pengen beli lagi. Pokoknya kita merasa nggak puas kalau nggak beli. 4. Gampang kemakan tren baru. Zaman sekarang tuh informasi cepat banget tersebar. Begitupun dengan tren barang-barang baru. Apalagi kalau kita follow influencer atau teman-teman yang doyan belanja. Biasanya ada influence-nya juga ke kita kalau kita ngelihat orang lain pakai sesuatu dan merekomendasikan barang itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pentingnya. Cara mengatasinya gimana sih? Menurut aku ini memang yang paling susah.
Tapi kalau kamu udah menyadari bahwa kamu memang jadi target atau korban sebuah industri, kamu bisa mencoba untuk lebih rasional ketika belanja. Jangan mau jadi target iklan dan marketing. Cara praktisnya adalah dengan menjauhkan diri dari iklan-iklan itu. Misalnya, matiin notifikasi iklan. Bila perlu, uninstall aplikasinya. Cara kedua, kita harus benar-benar bisa bedain apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Kita harusnya pakai uang kita itu untuk beli hal yang benar-benar kita butuh most of the time. Ini juga termasuk mengedukasi diri kita tentang suatu produk. Industri itu bilang skincare itu adalah investasi buat kulit. Jadi ayo, nggak apa-apa habisin duit buat beli berbagai macam produk skincare. Produk yang dijual range-nya juga puluhan. Padahal menurut para ahli, yang kulit kita benar-benar butuh itu cuma 3. Cleanser, moisturizer, sama SPF. Biang kerok yang kedua, kurangnya pemahaman finansial. Kalau kita nggak punya pemahaman tentang finansial, kita nggak tahu uangnya harus diapain. Jadi punya banyak uang pun ya nggak tahu mau diapain. Jadi pakai aja semuanya buat belanja, buat hura-hura. Akibatnya uangnya cepat habis karena 4 hal ini. Nggak punya rencana keuangan jangka panjang. Prinsip hidupnya ya buat masa sekarang aja. Kalau punya uang ratusan juta, gimana caranya supaya bisa hidup senang-senang dengan semua uang itu? Nggak mikir nanti kalau uangnya habis gimana. Berikutnya, nggak punya konsep budgeting. Simpelnya, kalau budgeting itu kita membatasi uang bakal keluar untuk hal-hal yang udah kita tentukan. Mau belanja ke pasar, udah ada daftar belanjanya. Setiap bulan berapa banyak duit buat belanja, buat investasi, buat entertainment, dan lain-lain. Ya, kalau nggak ada konsep budgeting, belanja bebas aja sampai uangnya habis kan. 7. Nggak punya asuransi kesehatan. Setiap orang punya risiko sakit ataupun meninggal, dan asuransi bisa bantu proteksi uang yang kita punya, amit-amit kalau harus bayar biaya rumah sakit. Tapi kalau nggak ada asuransi, bisa jadi uang ratusan juta langsung habis buat bayar biaya rumah sakit. Ke-8, terlilit banyak hutang. Sekarang banyak banget opsi belanja dengan sistem nyicil tanpa kartu kredit. Berkat mereka, jiwa konsumerisme kita bisa lebih bebas. Nggak ada uangnya pun bisa nyicil, padahal kena bunga tinggi. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Kalau keterusan ya lama-lama malah setelah gajian nih, uangnya habis duluan buat bayar cicilan hutang pay later. Cara mengatasinya gimana? Ini masalah mendasar banget buat orang di seluruh dunia. Kita nggak diajarkan pendidikan finansial bahkan sampai kita lulus kuliah. Jadi wajar banget kalau banyak dari kita itu nggak ngerti tentang konsep mengatur uang. Boro-boro punya target finansial jangka panjang. Sampai lulus kuliah aja nggak pernah diajarin cara hitung dan lapor pajak coba. Untungnya sekarang udah banyak konten gratis tentang topik ini di mana-mana. Buat yang masih dari nol banget, kamu bisa mulai baca-baca tentang cara membuat budgeting keuangan. Bisa mulai dari itu dulu. Aku sendiri udah pernah bahas konten tentang topik ini, menggunakan teknik budgeting 50-30-20 yang cocok buat pemula. Aku taruh linknya di kolom deskripsi di bawah ya. Lanjut, biang kerok ketiga adalah banyak mengambil keputusan emosional. Ingat kan, tadi aku mention kalau kita ambil keputusan beli barang itu irasional dan emosional. Kenyataannya memang ada riset bahwa keputusan finansial kita itu 90% digerakkan oleh emosi. Jadi jangan aneh kalau tren konsumerisme itu dibuat dengan menciptakan masalah. Mau punya kulit cerah karena itu dianggap cantik, beli skincare. Mau terkesan kaya, bikin pesta pernikahan yang besar. Takut dianggap nggak gaul, beli HP mahal. Tapi soal emosional ini nggak cuma pas kita beli barang. Ini juga bisa jadi penyebab uang cepat habis, yaitu gampang kena tipu. Penipu itu biasanya memanfaatkan emosi untuk menipu korbannya. Contohnya, modus penipuan yang menawarkan hadiah yang too good to be true. Mulai dari SMS menang ratusan juta rupiah sampai MLM bodong. Itu juga memainkan emosi orang, yaitu keinginan jadi cepat kaya. 10. Meminjamkan uang ke orang. Biasanya pinjemin uang ke orang itu atas dasar nggak enak. Nggak enak dia keluarga, nggak enak dia temen deket, nggak enak dia pinjem karena orang tuanya butuh. Terus uangnya ternyata nggak dibalikin. Pertama kali mungkin memang merasa orangnya bisa dipercaya. Tapi kalau sampai berkali-kali, mungkin kamu dimanfaatkan karena suka nggak enakan. 11. Sering traktir orang. Kalau sesekali nggak apa-apa ya, mungkin lagi dapat rezeki, terus kita jadinya mau sharing. Tergantung tujuannya apa.
Tapi kalau keseringan neraktir orang supaya terkesan baik atau kaya, tentu aja itu akan bikin uang kamu cepat habis. 12. Belanja supaya hati lebih bahagia. Ini sebenarnya mirip dengan belanja impulsif, tapi biasanya uang ini dipakai buat sesi terapi. Kalau kita habis dimarahi bos atau sedang sedih contohnya, terapinya langsung masuk ke belanja. Ya kalau sering sedih, jadinya uang kamu cepat habis karena dipakai belanja terus untuk menghilangkan rasa sedih. 13. Menghindari kenyataan seputar kondisi finansial. Salah satu emosi negatif yang paling kuat itu adalah rasa malu. Dan di konteks kali ini, rasa malu bahwa ternyata kondisi finansial kita masih nggak bagus. Kalau dilihat secara negatif, banyak orang akhirnya menghindari rasa malu ini. Tapi caranya dengan nggak mau mengecek kondisi keuangan. Yang bahaya itu turunannya nih. Kalau mengecek kondisi finansial aja udah nggak mau, apalagi buat perencanaan keuangan. Atau lebih parah lagi, nggak tahu kondisi keuangan, tapi gaya hidupnya seperti orang yang punya banyak duit. Nah, cara mengatasinya, setiap kali kita mengambil keputusan finansial yang too good to be true, atau merasa kasihan, coba diskusikan dulu dengan orang yang kamu percaya. Bisa teman dekat kamu, atau keluarga kamu. Sebaiknya jangan ambil keputusan seketika, walaupun diburu-buruin sama orangnya. Dan soal melihat kondisi finansial, nggak ada cara lain selain kamu harus tegas sama diri sendiri. Kalau hal ini memang kamu butuhkan supaya kamu bisa memahami kondisi keuangan diri sendiri, sehingga kamu bisa membuat target dan rencana supaya kondisi keuangannya jadi lebih baik. Biang kerok keempat, rasa malas dan pelupa. Biang kerok terakhir ini hubungannya dengan kurangnya usaha dan manajemen prioritas yang kurang baik. Kalau dibiarkan kelamaan, dampaknya juga bisa besar ke dompet kamu. Ini beberapa contohnya. Lupa mematikan biaya langganan otomatis yang enggak dipakai. Sistem langganan langsung memotong uang kamu dari saldo. Biasanya ini kamu nggak nyadar, uang udah habis aja. Misalnya layanan streaming musik atau aplikasi online. Kalau masih dipakai ya nggak apa-apa, tapi kalau udah nggak dipakai, jangan tunda untuk dimatikan. Berikutnya, beli barang yang kemahalan. Banyak banget opsi untuk membandingkan harga zaman sekarang. Terkadang kalau lagi malas membandingkan, ya kita akhirnya beli barang yang sama tapi dengan harga yang lebih mahal. Kan sayang tuh uang ekstra yang dikeluarkan padahal bisa dibuat untuk ditabung. 16. Barang kadaluarsa. Ini barang-barang yang memang punya batas waktu pemakaiannya. Kayak bahan masakan di dapur, udah dibeli, masukin kulkas, terus nggak dipakai, jadi busuk atau expired. Karena udah kita beli, kadang kita nggak nyadar ketika dibuang itu sebenarnya kita lagi buang-buang duit. 17. Biaya listrik dan air yang mahal. Kalau yang ini lebih ke kebiasaan males ya. Lampu nyala terus, keran air jalan terus, padahal nggak dipakai. Pas dapat tagihan listrik dan air, mahal banget ternyata. 18. Telat bayar dan kena denda. Ini salah satu penyakit utama buat yang punya tagihan kartu kredit dan langganan. Jangan ditunda-tunda buat bayar. Antara atur supaya bayar otomatis tiap bulannya atau langsung bayar saat tagihannya masuk. Sayang sekali kalau telat dan kena denda. Yang terakhir, tidak mencari pekerjaan atau penghasilan yang lebih besar. Ini juga termasuk rasa malas dan berhubungan erat dengan keuangan. Jangan sampai udah terlalu nyaman di zona sekarang sampai nggak mencari kesempatan naik penghasilannya. Cara mengatasi alasan fundamental ini, pelupa itu yang paling gampang diselesaikan. Cukup taruh reminder aja di kalender supaya nggak ada yang telat bayar. Nah, tapi buat mengatasi rasa malas, ini pertanyaan 1000 umat. Aku menyarankan untuk mulai membangun kebiasaan baru sedikit demi sedikit. Contohnya, mulai punya kebiasaan buat cek dan membandingkan harga barang sebelum beli. Atau mulai baca buku non-fiksi sekali setiap 2 bulan. Itulah 4 biang kerok yang menjadi dasar penyebab masalah duit kita cepat habis. Terima kasih ya udah nonton video tips hemat kali ini, semoga bermanfaat. Bye!